Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran secara online ataupun daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan ataupun mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas metodologi penelitian dasar dengan materi eksperimen, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rekde Angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian eksperimen itu sendiri. Pengertian eksperimen adalah perlakuan atau treatment, sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perlakuan. Dengan demikian, metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, seperti itu. Kemudian pada bagian B yaitu beberapa bentuk desain eksperimen. Yang pertama yaitu pre-experimental design atau non-design. Dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Bentuk pre-experimental designs adalah ada beberapa macam, yaitu one shot case study, one group pre-test post-test designs, one group pre-test post-test design, dan intake group comparison, seperti itu. Yang kedua ada one shot case study. Paradigma ini dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok yang diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah sebagai variabel independen dan hasilnya adalah sebagai variabel dependen, seperti itu. Yang ketiga yaitu one group pre-test post-test design. Kalau pada desain nomor A tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. Seperti itu. Yang keempat yaitu intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengah kelompoknya lagi kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan, seperti itu.
Kemudian yang kedua ada true experiments. Disebut sebagai true experiments karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi tinggi. Jenis penelitian yang termasuk dalam true experiment adalah pre-test post control group design, post-test only control group design, extension of true experimental design, multi-group design, randomized block design, Latin square design, dan yang terakhir ada factorial design. Seperti itu. Pretest post control group design. Dalam desain ini terdapat dua grup yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dan grup kontrol. Hasil pretest yang baik adalah jika nilai grup eksperimen tidak berbeda secara signifikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada post-test only control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Grup pertama diberi perlakuan seperti dilambangkan simbol X, dan grup lain tidak, seperti itu. Yang ketiga yaitu factorial design. Desain ini merupakan modifikasi dari desain true experimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perilaku terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi pretest. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.